Nggak usah jauh-jauh ke Tuhan, lu aja kalau lu lihat buku lu diperlakukan dengan baik oleh orang, gua aja kalau ada orang yang mention ke gua, baca buku gua sambil di stabilo yang penting atau dikutip menjadi quote di medsos, gua seneng banget. Nah, di antara kemudian adab itu juga, walaupun potongannya pun kita harus beradab, walaupun hanya satu ayat atau potongan dari satu ayat. Karena itu ulama menegaskan kalau kita menemukan sobekan ayat Al-Quran atau satu mushaf Al-Quran yang sudah tidak bisa dibaca, tugas kita adalah memusnahkannya dengan cara-cara yang beradab. Di mana dalam madhab Syafi'i dan madhab Maliki, yakni madhab Syafi'i yang banyak dianut oleh kita semua di Indonesia sebagai seorang muslim, yaitu dengan membakarnya. Tapi membakar dengan niatan untuk memuliakan agar tidak berterbangan, jatuh dan diinjak orang. Tapi kalau dalam madhab Hanafi dan madhab Hambali, dengan menguburnya di tempat-tempat yang sekiranya tidak dilecehkan oleh orang lain atau tidak diinjak oleh orang lain. Jangan di tempat yang menjadi tempat pembuangan sampah atau di tempat yang menjadi jalanan orang lalu lalang dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan demi adab kita terhadap Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu bukan karya seperti kitab-kitab pada umumnya, termasuk kitab-kitab dari para ulama. Al-Quran melebihi semua kitab-kitab itu dalam kemuliaannya. Sebab ia merupakan kalam ilahi. Karena itu, seorang Karen Armstrong menulis satu karya khusus yang mengupas tentang bagaimana Al-Quran itu memiliki kekuatan spiritual yang bisa masuk ke intuisi kita atau ke hati kita dengan berbagai pendekatan, termasuk dengan membacanya secara baik. Karena itu Al-Quran dalam surat Al-Muzammil ayat keempat menegaskan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil, yaitu perlahan-lahan. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa sahabat Al-Bara menyaksikan di antara adab dan kebiasaan Nabi Muhammad ketika membaca Al-Quran itu bukan hanya perlahan-lahan, tapi dengan suara yang merdu dan alunan yang sangat indah. Sehingga diriwayatkan, jangankan orang-orang yang meyakini Al-Quran itu datangnya dari Tuhan, orang-orang seperti Abu Sufyan, Abu Jahal dan Abu Lahab yang tidak meyakini Al-Quran itu dari Tuhan, bahkan menentang Al-Quran, dalam satu riwayat dikisahkan mereka sering menempelkan telinganya ke rumah Nabi Muhammad ketika di saat malam hari menjelang subuh Nabi Muhammad membacakan Al-Quran dengan suara yang merdu dan alunan yang indah serta secara tartil, perlahan-lahan, karena kekuatan emosional hingga spiritual yang dikeluarkan dari bacaan terhadap Al-Quran itu sendiri.